Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Rusmardiana MSI selaku dosen aplikasi kewirausahaan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan proposal usaha yang telah kami buat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal usaha mengenai digital printing. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, Eva Srimayanti, kemudian ada Kamila Sabila, Zainal Arifin, Faridizki Rahmansyah, dan Muhammad Alfian Fitroh Nugraha. Selanjutnya, agenda yang akan kami paparkan di sini adalah ada manajemen dan organisasi, produk dan desain, kemudian ada keuangan, finishing, dan pemasaran. Langsung saja latar belakang. Di era perkembangan digital yang semakin maju ini, permintaan digital printing sangat tinggi di pasaran. Hal ini memotivasi kami untuk menjalankan usaha di bidang ini. Saat ini komputer dan printer sudah semakin canggih sehingga dapat menghasilkan cetakan yang sangat bagus dan mudah. Selain itu, usaha ini juga tidak akan pernah surut karena sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat umum dan juga perorangan. Motivasi kami dalam mengembangkan usaha ini adalah ingin mengaplikasikan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh dari kampus. Jadi kami aplikasikan ke dalam usaha ini. Selanjutnya ada visi dan misi. Misi perusahaan kami ini adalah menjadi perusahaan yang berkualitas tinggi, meningkatkan produktivitas untuk perusahaan kami sendiri. Kemudian visinya memberikan kepuasan kepada pelanggan, kenyamanan kepada pelanggan. Intinya visinya adalah memberikan kepuasan dan kepada pelanggan itu nomor 1 di perusahaan kami. Kemudian di sini ada organisasi. Di dalam organisasi ini ada manajer, ada bagian pemasaran, kemudian ada bagian produksi atau desain, kemudian ada finishing dan keuangan. Manajer ini tugasnya adalah untuk mengatur jalannya perusahaan. Kemudian manajer ini tugasnya adalah untuk memotivasi para anggota untuk semangat bekerja. Kemudian selain itu, manajer ini tugasnya adalah untuk menjalin hubungan dengan mitra-mitra bisnis di luaran. Kemudian ada pemasaran. Bagian pemasaran ini adalah bagian penting di perusahaan juga. Karena masyarakat umum akan tahu kualitas produk kita dari pemasaran ini. Semakin bagus pemasarannya, semakin bagus media promosinya, maka pelanggan pun akan semakin banyak kita. Pelanggan akan semakin ke perusahaan kita. Kemudian di sini ada produksi atau desain. Tim produksi atau desain ini juga sangat penting karena si desain ini akan memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai permintaan pelanggan itu sendiri. Memberikan desain yang terbaik untuk pelanggan sesuai pelanggan mau, sesuai permintaan pelanggan, sesuai keinginan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah finishing. Finishing ini tugasnya adalah untuk mensortir hasil cetakan antara yang bagus atau yang tidak bagus. Nah, bagian finishing ini juga tugasnya adalah untuk mempacking produk yang sudah selesai. Setelah itu akan diberikan kepada pelanggan. Jadi si finishing ini juga menentukan baik dan buruknya kualitas produk
yang akan diberikan kepada pelanggan. Maka dari itu, finishing bertugas untuk mengecek produk sebelum diberikan kepada pelanggan. Kemudian di sini ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini dia mengatur arus kas masuk dan keluarnya keuangan di perusahaan. Kemudian memberikan kompensasi kepada anggota-anggota di perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, makna dari logo dan deskripsinya. Kenapa namanya Cetak Kita? Karena perusahaan ini didirikan oleh kita-kita. Jadi kami menamakannya Cetak Kita Digital Printing Respect and Solution. Kemudian di sini ada lingkaran 3 berwarna kuning, merah, dan biru. Jadi maknanya ini adalah warna-warna ini adalah warna dasar di percetakan. Biasanya sering muncul di percetakan, makanya kami memberikan warna tersebut. Kemudian kenapa cetaknya ini berwarna merah? Karena merah ini memberikan atau melambangkan semangat usaha di perusahaan kita, memberikan semangat usaha di perusahaan kita. Kemudian di sini ada respect and give solution. Dari sini saja sudah jelas bahwa perusahaan kami ini mengedepankan menghormati pelanggan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, dan memberikan solusi yang terbaik kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah lokasi. Lokasi yang kami pilih ini, lokasi perusahaan kami di sini di Kampung Bojongmanik, Desa Bojongmanik, dan Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini lokasinya cukup strategis karena di dalam Kecamatan Bojongmanik ini hanya ada 2 percetakan. Di antaranya hanya sebagai cetak foto biasa saja. Kemudian di sini perusahaan kami menyediakan percetakan yang sangat lengkap. Di sini juga terdapat beberapa sekolahan seperti SD, SMP, MTS, MA, SMK, kemudian ada kantor puskesmas, ada kantor desa, kantor kecamatan, dan kantor KUA. Jadi cukup strategis untuk perusahaan yang kami jalankan. Kemudian selanjutnya ada aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran terdiri dari produk, kemudian ada price, kemudian promotion, placement, people, proses, dan physical evidence. Di sini produk, apa sih keunggulan produk dari perusahaan kami ini? Produk kami ini lebih unggul dari perusahaan lain. Kemudian produk kami ini bisa ditunggu, desainnya juga cukup banyak atau bisa sesuai konsumen, sesuai requestan konsumen. Kemudian untuk harga relatif lebih murah dibanding perusahaan yang lain. Kemudian di sini promotion. Promotion ini media promosi kami adalah menggunakan banner, spanduk, dipasang di depan perusahaan, kemudian dipasang di berbagai jalan, dan di depan sekolahan atau perkantoran. Kemudian ada placement. Placement strategi pemasaran ini kami langsung ke konsumennya, langsung ke orangnya. Kemudian di sini ada people. People ini perusahaan kami memiliki karyawan atau anggota yang sangat handal di bidangnya masing-masing. Kemudian di bagian proses ini, perusahaan kami dalam melakukan pekerjaan yaitu dengan cara menyusun dari awal dengan baik dari awal hingga ke proses percetakan. Kemudian di sini physical evidence. Physical evidence ini selain tempat untuk melakukan percetakan, perusahaan kami juga memiliki ruang tunggu yang nyaman, kemudian free wifi dan free coffee.
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Selanjutnya, target pasar. Target pasarnya adalah sekolahan-sekolahan, kemudian perkantoran, partai, ormas, dan lain-lain. Jadi kami akan melakukan media promosi kepada sekolahan-sekolahan, perkantoran, dan partai. Dan cara kayak memasang spanduk, atau bisa memberikan katalog kepada sekolahan dan perkantoran, serta ke partai-partai atau ormas, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada aspek pemasaran analisis STP. Ada segmentasi, targeting, dan position. Segmentasi ini, perusahaan kami ini luas, jadi bisa dari kalangan masyarakat menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Kemudian targetnya adalah sekolahan-sekolahan, perkantoran, ormas, politik, dan lain-lain. Kemudian position. Position ini semacam kayak penanaman merek kepada hati para konsumen. Jadi memberikan, contohnya kayak memberikan stiker untuk pelanggan-pelanggan di perusahaan kami. Selanjutnya, media promosi. Media promosi yang dilakukan oleh perusahaan kami ini yaitu spanduk, kemudian sales promotion, kemudian katalog, dan sosial media. Spanduk contohnya dipasang di depan perusahaan dan dipasang di depan kantor dan sekolahan-sekolahan. Sales promotion ini kami juga acara-acara ramai, misalkan acara-acara festival dan lain-lain. Kemudian katalog ini dengan cara memberikan kepada sekolah-sekolahan dan kantor-kantor atau ormas dan lain-lain. Kemudian yang terpenting ini, yang keempat ini, media ini cukup luas jangkauannya. Selanjutnya ada aspek produk dan desain. Jenis, nama, dan karakteristik produk. Di sini ada yang kami hasilkan di perusahaan kami adalah ada cetak foto digital, ada kartu nama, kemudian ada kop surat dan upload sesuai desain atau sesuai selera pelanggan, kemudian ada label dan cover CD, dan cetak full color ukuran A4. Selanjutnya di sini ada keunggulan produk dibanding produk lain di pasaran. Keunggulan produk kami ini yang pertama, proses pengerjaannya menggunakan teknologi komputer yang sudah canggih, kemudian tanpa minimum order, kemudian dapat dikerjakan secara cepat dan instan, bisa ditunggu, dan kami juga menyediakan ruang tunggu yang nyaman dengan gratis wifi dan gratis coffee. Desain kami juga unggul dan bisa berbagai pilihan. Selanjutnya, keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku. Percetakan digital membutuhkan barang-barang antara lain komputer, printer, scanner, card reader, bluetooth, dan macam-macam kertas. Ini ya, ada komputer, ada printer, scanner, bluetooth, card reader, dan macam-macam kertas. Kemudian selanjutnya adalah aspek keuangan. Proyeksi investasi yang diperlukan dalam pendirian usaha percetakan digital printing ini sebesar 15 juta rupiah. Nah, dari mana nih modalnya? Dari mana modalnya agar perusahaan kami ini berjalan? Modal perusahaan kami ini diperoleh dari 5 orang dikali 3.500.000, jadi sama dengan 15 juta. Jadi 15 juta ini dihasilkan dari iuran antara 5 orang ini. Jadi hasilnya 15 juta. Satu orangnya iuran 3 juta rupiah. Kemudian perincian penggunaan modal. Di sini ada satu komputer 4.500.000, printer Epson 1.500.000, scanner, kemudian mesin laminasi, card reader, bluetooth, infrared, meja, kursi, lemari, sewa tempat 1 tahun,
dan bahan-bahan. Total yang diperlukan adalah 15 juta rupiah. Ini hasil dari iuran yang tadi ya. Totalnya 15 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Ini semuanya rinciannya. Kemudian selanjutnya adalah rencana laporan laba atau rugi. Nah, di sini proyeksi pendapatan 1 tahun. Pendapatan 1 tahun dari usaha yang kita jual. Kayak cetak foto, kemudian ada print cop surat, ada banyak ya, kayak print full color, semuanya keuntungan yang didapat pendapatan 1 tahun ini sekitar 25.120.000. Ini total pendapatan dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya adalah rencana laporan rugi atau laba akhir tahun. Di sini ada pendapatan 1 tahun tadi 25.120.000. Kemudian biaya-biaya yang akan dikeluarkan yaitu untuk membayar biaya gaji karyawan, kemudian membayar wifi, biaya transportasi, biaya promosi, biaya sewa tempat, dan biaya lain-lain. Total laba bersihnya adalah Rp14.300.000. Itu dalam 1 tahun. Kemudian di sini tahap akhir adalah finishing. Tugas finishing ini memberikan pertimbangan berkaitan dengan kondisi usaha, kemudian memastikan hasil akhir percetakan, merapikan hasil cetakan, serta packing agar produk cetakan lebih rapi. Nah, bagian finishing ini bagian penting di perusahaan agar produk kita datang ke konsumen itu sudah dalam kondisi bagus. Finishing ini bertugas untuk memilah atau memilih produk cetakan yang bagus atau tidak bagus. Jadi tugas finishing ini benar-benar sangat penting di perusahaan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri presentasi ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.